hal ini bukan lagi ke Asprop Jawa Barat, tapi ke PSSI Pusat, bahkan sampai ke FIFA. Kita akan suratin persoalan ini. Kita akan berlanjut. Bahkan kita juga berencana melakukan aksi seperti yang sudah kita sebut di dalam tuntutan kita ketika aksi kemarin ke Asprop, bahwa kita akan melakukan aksi ke PSSI Pusat menyikapi hal ini ketika dijawab maupun tidak dijawab. Ternyata dijawab dan kita akan melakukan aksi. Cuma terkait waktu, memang sekarang sepak bola Indonesia sedang dalam masa berkabung. Mungkin setelah tanggal 7 kita baru akan melakukan aksi langkah-langkah berikutnya, karena di Jawa Barat Liga 3 seri 1 pun ditunda sampai tanggal 6 dan akan dimulai lagi tanggal 7 tanpa penonton. Mungkin kita akan rencana aksi setelah tanggal 7. Sementara itu minggu ini kita akan melakukan penyampaian surat kepada pihak-pihak tadi saya sebutkan, kepada melempar tanggung jawab. Yang menjawab surat itu adalah dari Komite Disiplin Komdis Asprop Provinsi Jawa Barat, yang melempar tanggung jawab kepada Komite Wasit. Di situ di surat, di rilis yang sudah kita bagikan itu ada jelas tanggapan dari Asprop Jawa Barat. Di situ disebut bahwa persoalan wasit yang memimpin 2 kali di babak 16 besar dan babak 8 besar, Sepri Wedi, itu disebut menjadi wewenangnya Komite Disiplin Komite Wasit. Sedemikian saktinya Komite Wasit menurut kami. Saya atas nama manajemen Persikat, pemain, pelatih mengucapkan turut berduka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ini merupakan pelajaran juga khususnya bagi kami dari manajemen Persikat, bagaimana hal-hal mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan ketabahan, dan kepada pemerintah, baik itu pemerintah ataupun kepolisian ataupun PSSI, kami percaya persoalan ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Apapun alasannya. Yang kedua, menanggapi surat yang kami terima, yang kami kirim tanggal 27 September dan dibalas oleh Asprop PSSI per tanggal 1 Oktober. Yang pertama, saya menyatakan bahwa Asprop PSSI tidak becus. Kenapa tidak becus? Surat kami kirim, CQ-nya bidang penugasan wasit Asprop PSSI Jabar, tapi dibalas oleh Komdis. Ini kan seperti apa? Organisasi sebesar Asprop PSSI bisa urusan surat tadi bisa salah. Berarti kan nggak becus sih. Jelas-jelas surat kami tanggal 27 September itu kepada Ketua Asosiasi PSSI Bapak Dr. Restomi Aprianto MSCPAD, CQ bidang penugasan wasit Asprop PSSI Jawa Barat. Kemudian dibalaslah tanggal 1 Oktober, di mana redaksi suratnya di situ jelas menanggapi surat pengaduan dan protes. Dan dari tim Persikat 1990 nomor 001 garing SP Pro garing B garing Persikat 99 garing 9 Romawi garing 2022 tanggal 27 September 2022 jelas itu kan kepadanya itu bidang penugasan wasit. Kenapa yang jawab itu Komite Disiplin? Ini kan ngaco. Gimana mau nyambung balasan surat? Jadi wajar kalau kita nanya ke kanan dijawab ke kiri, wajar orang yang jawabnya juga salah. Ini ada apa Asprop dengan kita? Jadi kalau mereka bilang terkait lucu gini, nomor 2 bahwa terkait penugasan wasit Sepri Wadi yang berturut-turut menjadi wasit tengah dalam pertandingan Persikat 99 di babak 16 dan 8 besar sepenuhnya menjadi kewenangan komite wasit dan manajer yang membidangi penugasan pertandingan. Jadi kan ngaco kan kita ngirim suratnya ke penugasan wasit, ngapain dia jauh penugasan wasit?
Ini kan aneh gitu. Saya bilang ini salah alamat ya. Kalau kita sekarang jangan-jangan nanti kita nulis surat naik ke penugasan dijawab lagi sama bagian yang lain gitu. Nanti yang karena komite banding salah lagi yang akan nyambung lagi. Jadi wajar kalau suratnya nggak nyambung, orang saya ngirim surat ke bagian apa dijawab ke bagian. Dan lucunya dari bagian komdis yang jawab surat kita diarahkan ke bagian penugasan wasit. Kan kita sudah nulis surat ke penugasan wasit. Kan ngaco gitu. Tidak profesional. Sebesar Aspro PSSI Jawa Barat itu nggak profesional gitu. Jawab surat aja udah ngaco gitu. Jadi patut dipertanyakan juga itu ketua Asprop ini, apakah layak menjadi ketua Asprop atau tidak. Urusan surat aja dia nggak. Mungkin nanti ke manajer agar persoalan redaksi suratnya juga sudah dibahas gitu. Karena kita menjelaskan kalau dia ngomong nomor 2 bahwa itu penugasan wasit itu tergantung kepada komite wasit, kan kita sudah ngirim surat ke komite wasit. Surat kita tanggal 27 itu ke komite wasit gitu. Bukan ke komite disiplin. Kenapa yang jawab komite disiplin? Itu yang pertama, Persika bukan tidak menerima kekalahan. Toh tahun 2021 kita penyisihan aja udah gagal, saya tidak berteriak apa-apa. Tapi ini jelas-jelas kita mempunyai bukti. Kemudian menanggapi lagi dilengkapi dengan bukti-bukti. Pada saat kami melakukan aksi kemarin sudah kita tunjukin bukti-bukti, video, foto dan lain sebagainya. Kenapa dibalas surat minta bukti-bukti lagi? Ini kan memang gak ada niat baik gitu dari Asprop. Dan saya juga meminta kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI Pusat untuk segera membuka Asprop PSSI. Karena begini, mereka tidak sadar bahwa dengan berbuat seperti ini bukan hanya tim yang dirugikan, tetapi mental dari para pemain yang masih muda itu yang dirugikan. Itu yang mereka pikir. Mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat, apapun itu bentuknya, berupa materi atau non materi, kepentingan golongannya, kepentingan apanya lagi, tanpa memperdulikan kepentingan mental daripada anak-anak pemain kita. Kami akan menempuh cara-cara sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan statuta, bahwa apa yang kami perjuangkan bukan demi kepentingan Persika, tapi kepentingan persepak bolaan di penambahan aja. Jadi di pertandingan lawan besar itu secara permainan nggak ada masalah buat anak-anak. Selama 90 menit bertanding itu motivasi anak-anak tinggi tuh. Jadi alhamdulillah tim ini punya motivasi yang tinggi dari awal bertanding, dari pertandingan pertama. Nggak ada masalah kalau masalah mental anak-anak. Toh anak-anak gol pertama yang pertama di menit akhir babak pertama itu dilupain sama anak-anak. Babak kedua kita tetap terus berusaha, nggak ada masalah. Jarang sekali protes dari anak-anak ke wasit di pertandingan terakhir ya. Jadi kalau masalah motivasi mental dong enggak, termasuk dari CEO sama Pak Manajer itu ada di bench terus. Mereka lihat juangnya anak-anak. Sampai peluit akhir tetap anak-anak main terus, fight terus. Gol kedua penalti itu kan di menit 92 di injury time yang 4 menit itu waktu tambahan 4 menit. Dan itu pun enggak main terus, kejar terus sebelum peluit selesai mereka fight terus. Jadi kalau mental down sedikit aja, sebentar aja, habis itu